Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wa tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surat Al-Humazah. Allah mulai dengan wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka setiap orang yang al-humazah wal lumazah. Apa itu? Seorang yang pencela. Ada yang mengatakan humazah itu mencelanya di hadapan, face to face. Ada juga yang mengatakan lumazah ini adalah mencelanya yaitu di belakang, seperti ghibah. Ada juga ulama yang menafsirkan humazah adalah seseorang yang mencela dengan perbuatan. Lumazah itu dengan ucapan. Contohnya perbuatan adalah misalnya seseorang mengatakan dengan perbuatan, misalnya dengan isyarat menganggap saudaranya itu misalnya pincang atau buta atau lain sebagainya, jadi pakai isyarat. Atau seperti ini, atau misalnya ada seseorang yang berbicara kemudian dengan perbuatan pura-pura tutup telinga. Seperti kisahnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu mereka menutup telinganya ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kepada mereka, berdakwah. Begitu juga dengan lumazah itu dengan ucapan. Misalnya menyebut saudara dengan si pincang, si tuli, si bisu dan lain sebagainya. Dan celaan dengan ucapan serta perbuatan ini pernah dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan beliau ini salah seorang nabi yang usianya itu sampai ribuan tahun. Ada yang mengatakan usia beliau itu sekitar 1400. Ada yang mengatakan beliau usianya adalah 1000 tahun kurang 50. Nah, ala kulli hal, Nabi Nuh alaihi salam ini beliau salah satu nabi yang berdakwah ratusan tahun. Bahkan ada sebagian orang, Nabi Nuh itu orang yang didakwahi sudah meninggal, Nabi Nuh masih berdakwah, dan akhirnya dia ketemu dengan anak orang yang pernah dia dakwahi. Begitu juga dengan cucunya. Dan mereka kaumnya Nabi Nuh itu senantiasa berwasiat. Nanti kalau ada orang ciri-cirinya seperti ini, maka itu orang gila. Maka ibaratnya, jadi Nabi Nuh alaihissalam itu ketemu dengan cucunya orang yang pernah beliau dakwahi. Kemudian dikatakan kepada beliau, oh ini Nuh, orang yang gila itu. Karena sesungguhnya saya telah mendengar dari bapak dan kakek saya, itu Nuh alaihissalam itu adalah orang gila. Maka Nabi Nuh alaihissalam luar biasa, beliau berdakwah
ujian beliau, bahkan beliau ketemu dengan cucu atau cicit orang yang pernah dia dakwahi. Maka ketika antum dengar kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, antum harus banyak bersyukur. Orang zaman sekarang dakwah itu luar biasa lebih mudah dibanding zaman dulu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 1000 tahun, yang masuk Islam itu hanya sekitar berapa? 80 orang. Artinya setiap 12 tahun setengah itu ada satu orang yang masuk Islam atau orang yang mengikuti dakwahnya. Kalau zaman sekarang orang berdakwah 80 tahun insya Allah sudah menjadi ustadz kibar, muridnya banyak, namanya disebut di mana-mana, masya Allah, tabarakallah. Maka ini Nabi Nuh alaihissalam. Dan wail ini artinya adalah khusranun wa halak. Wail adalah kecelakaan dan kebinasaan. Wakila huwa wadin fi jahannam. Ada juga yang mengatakan wail ini adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Jadi wail itu adalah lembah di neraka jahanam. Jadi wail itu di antara dua gunung. Jadi lembah itu kan biasanya di antara dua gunung ada lembah. Maka biasanya orang wail itu orang-orang yang terperosok di situ. Namun pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, wail ini artinya adalah khusran wa halak, kerugian dan kecelakaan. Karena makna ini lebih umum. Ya bisa jadi orang yang suka mencela itu Allah masukkan neraka, Allah siksa dengan siksaan yang pedih, entah di neraka misalnya sakor, neraka wail atau di mana, intinya itu umum. Banyak siksaan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ini pendapat yang lebih kuat, yaitu wail artinya adalah kecelakaan, karena ini lebih umum. Dan jika kita perhatikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat yang dimulai dengan wail ini hanya ada 2 surat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Mutaffifin, yang kedua adalah surat Al-Humazah. Surat Al-Mutaffifin ini berbicara tentang apa? Kecelakaan orang yang berlaku curang. Sedangkan kalau Humazah ini kaitannya kecelakaan yang disebabkan oleh lisan seseorang. Karena mencela itu biasanya lewat lisan umumnya. Mutaffifin dari kecelakaan karena disebabkan perbuatan. Humazah karena lisan. Dan lisan manusia ini adalah sesuatu hal yang Rasulullah SAW jamin. Jika dia bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala jamin masuk surga. Karena menjaga lisan kita ini sulit. Apalagi melihat orang yang mungkin punya aib atau lebih rendah dibanding kita. Kemudian atau melihat kesalahan orang lain itu sulit. Pertama sulit untuk tidak menyebutkannya. Sulit untuk tidak menyebarkannya. Atau sulit untuk tidak mencelanya. Mungkin seseorang itu selamat tidak menyebarkan aib saudaranya, tapi ketika ketemu face to face, empat mata, seseorang bisa saja mencela, oh, dasar kamu ini, saya pernah lihat kamu ini, oh dasar kamu itu. Maka seperti itu. Likulli humazatil lumazah. Kecelakaan di sini untuk setiap orang yang suka mencela. Hada syagluhu wa daidanuhu alhamzu wal lamzu. Artinya kecelakaan di sini Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang kerjaannya, kebiasaannya, habitnya. Apa itu habit? Jadi habit itu kebiasaan. Sudah, kalau misalnya sehari nggak nyela orang, nggak ngibah orang, nggak menggunjing orang, seakan-akan ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Maka hendaklah teman-teman sekalian hal seperti ini kita waspadai.
Orang kalau sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan, nggak sehari tidak melakukannya, seperti ada yang kurang. Maka ketika kita memiliki habit yang tercela, misalnya mencela orang lain salah satunya, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan siksa yang sangat pedih. Ai al-waqi'atu fi a'radin nas, yaitu seseorang yang suka mencela kehormatan manusia, wa ta'nu fihim, dan menciderainya, wa thalbu lahum, dan begitu juga mencemoohnya, wal hamzu bil qaul, dan hamzu itu dengan ucapan, wal lamzu bil fi'li, wal lamzu itu dengan fi'il dan isyarah. Berarti ini tadi mohon maaf terbalik, saya salah berarti, karena tadi ketika mukadimah saya sebutkan humazah itu dengan apa? Isyarat. Maka yang benar adalah humazah itu dengan ucapan, lamzu adalah dengan perbuatan dan isyarat. Dengan ucapan misalnya si juling, si apa itu. Kecuali jika seandainya dia itu ridho. Misalnya ada bapak namanya Pak Effendi, panggilannya pendek. Kalau Pak pendek. Nah kebetulan beliau itu memang orangnya tidak tinggi. Beliau orangnya tidak tinggi. Bahkan pendek ini menjadi brand beliau. Rumah makan Pak Pendek. Nah, karena yang pemiliknya Pak Effendi. Nah kalau beliau ridho, tidak masalah. Kalau misalnya beliau ridho, bahkan beliau bangga, nggak apa-apa panggil saya Pak Pendek, tidak masalah. Tapi umumnya orang itu kita hukumi zahirnya, orang itu tidak suka dengan sesuatu sampai nama Pariban. Nah, antum tahu nama Pariban? Jadi Pariban itu nama kecilnya. Ada beberapa orang itu tidak suka ketika dipanggil dengan nama kecilnya. Ya dia maunya dipanggil dengan nama aslinya. Misalnya namanya Noval, tapi mungkin nama paribannya atau nama kecilnya itu Nono, misalnya si Nono, atau si apa ya? Apa biasanya? Si Momo, si apa bisa? Atau misalnya si apalah gitu, misalnya intinya nama panggilan kecilnya. Dan antum insyaallah antum masing-masing tahu antum nama panggilan kecil antum apa di kampung. Dan setiap orang itu mau, dan setiap orang itu bangga dengan apa namanya, dengan nama panggilan kecilnya. Intinya kita tidak tahu, kita tidak tahu. Umumnya orang itu kan tidak mau dipanggil dengan selain namanya sendiri. Bahkan kalau seandainya nama tersebut itu punya sejarah. Misalnya ada seseorang itu dulu dia suka sekali makan sambal yang terbuat dari kelapa parut kemudian diberi cabai. Nah, kalau dalam bahasa Jawanya sambal kambil. Nah mungkin orang ini dia mungkin cadel atau tidak bisa menyebutkan sambal kambil, akhirnya dipanggil dengan sambeng kambing. Sampai itu besar dipanggil seperti itu. Padahal orang tersebut tidak mau, tidak ridho, walaupun itu mungkin ada sejarahnya. Atau bisa jadi dia hanya mau dipanggil oleh satu orang saja, nggak setiap orang dia ridho untuk dipanggil. Misalnya saya hanya mau dipanggil dengan nama tersebut, misalnya orang tersebut hanya mau dipanggil dengan nama tadi, nama kecilnya itu hanya satu orang, sama oleh Pak, misalnya Pak Paijo,
Tapi selain Pak Paijo tidak mau. Maka dikatakan hal seperti itu, maka yang umumnya orang itu dihukumi dengan dohirnya, dan rata-rata orang tidak mau dipanggil dengan nama selain namanya sendiri. Alladzi jama'a mala wa addadah, yaitu seseorang yang suka mengumpulkan harta, wa addadah. Apa itu wa addadah? Dan menghitung-hitungnya. Hadza hammuhu, ini tujuannya. Jadi tujuannya orang yang tercela tersebut ya sukanya ngumpulin harta, bagaimana caranya agar harta itu banyak. Kemudian menghitung-hitungnya. Maka kalau seseorang itu mindset dalam hidupnya yang dijadikan tolak ukur kebahagiaan itu adalah harta, maka kalau dia tidak memiliki harta yang banyak, dia nggak akan bahagia. Padahal bahagia tidak demikian. Bahagia itu tidak harus dihitung dengan harta. Ya benar, orang kalau tidak memiliki harta itu kurang bahagia, iya. Ya bisa jadi karena mindsetnya adalah diukur kebahagiaannya dengan harta. Betapa banyak kebahagiaan itu tidak harus didapatkan dengan harta. Maka seorang muslim itu kaya itu suatu hal yang baik, sehingga dengan kekayaannya dia bisa membantu orang lain. Maka dulu sahabat sekalian, para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu kenapa mereka menginginkan untuk menjadi orang yang kaya? Karena dengan dia membeli orang lain itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Walaupun kalau misalnya menerima sesuatu pemberian dari orang lain itu bukan hal yang jelek, karena itu barang yang halal. Tapi yang diirikan oleh para sahabat, loh dia bisa membeli saya, kapan saya bisa membeli kepada dia? Nah kalau seseorang tidak kaya yang sulit untuk membeli. Misalnya orang kaya, segala macam sudah dia miliki. Nah, kita misalnya mau memberi hadiah dia, saya mau beli hadiah ini, dia udah punya, ini udah punya. Sekarang kan saya ngasih. Ketika kita memberi hadiah, seakan-akan ya itu tidak berarti bagi orang tersebut. Maka salah satu caranya ya dengan kaya, sehingga seseorang bisa memberi barang yang lebih berarti dibanding pembelian dia kepada kita. Seperti itu. Jam'ul mali wal istiqsalu min jam'ihi wa ta'addudihi wa anna indahu minal mali kada wa kada. Jadi orang tersebut itu kebiasaannya suka menghitung. Dan menghitung di sini maksudnya adalah ya pelit gitu loh. Setiap ini sedekah. Bahkan ciri-ciri orang pelit itu ketika sedekah itu ngitung-ngitung. Saya nguarin, misalnya ketika saya mengeluarkan harta sekian, kira-kira saya dapat feedback berapa? Itu orang-orang yang pelit sejatinya. Walaupun dohirnya dia sering bersedekah. Ya ini masuk di sini orang yang dapat celaan, orang yang dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mau bersedekah, tidak membantu orang lain kalau tidak mendapatkan feedback. Saya dapat apa kalau saya membantu orang sekian? Untungnya apa? Maka senantiasa orang tersebut itu menghitung-hitung. Maka kalau kita memiliki komunitas seperti itu, misalnya kita bergabung di sebuah komunitas misalnya para pengusaha. Kita bergabung di komunitas tersebut tujuannya agar kita bisa saling berbagi ilmu. Tapi ternyata di komunitas tersebut saya tidak mau berbagi ilmu kalau saya tidak dapat ini. Harus ada feedbacknya. Misalnya kamu jadi sponsor perusahaan usaha saya, atau kamu ini atau itu. Maka seperti itu komunitas yang kurang baik. Maka hendaklah kita ketika menemukan komunitas seperti itu ya kita jauhi. Dan sebelum kita jauhi kita ingatkan, jangan sampai kita terjumus ke dalam komunitas yang salah. Seakan-akan kita berbagi ilmu, saling menolong, tapi ternyata dia tidak mau menolong, komunitas itu tidak mau menolong kalau tidak ada embel-embelnya.
Inilah kenapa orang menolong orang lain itu memang harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sosial, namanya sosial itu nggak mau mendapatkan tujuannya bukan karena dapat feedback, ya murni karena saya ingin membantu. Wallahu taala. Wa yamliku minal laqi kada wa yamliku minal mawashi kada. Dia menghitung-hitung, saya punya kebun segini, kemudian hewan ternak sejumlah sekian, saya punya rumah sekian, saya punya kontrakan sekian. Wa yamliku minal mazari, kemudian kebun, sawah, ladang. Mu'addidan mutafakhiran mutabahiyan. Dia senantiasa menghitung-hitungnya. Tujuannya apa? Mutafakhiran, untuk sebagai alat bangga-banggaan. Seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dulu mereka seperti itu. Sehingga itu salah satu sebab yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutabahiyan, muta'aliyan untuk meninggi, untuk menyombongkan alan nas bil amwalil lati indahu, dengan harta yang dia miliki. Yahsabu anna ma lahu ahladah. Kenapa mereka seperti itu? Karena menyangka hartanya tersebut itu bisa mengekalkan dirinya. Dengan misalnya dia sebagai seorang dokter kecantikan, dia menganggap saya dokter kecantikan, saya kalau kelihatan tua saya bisa operasi plastik. Atau misalnya seorang pilot, saya sebagai seorang pilot, saya jam terbang saya sudah ribuan, ratusan ribu jam misalnya, saya bisa lari dari penuaan, atau saya bisa lari dari ajal. Tidak bisa. Seorang insinyur sekalipun yang dia ahli dalam membangun sebuah bangunan, sebuah benteng, tidak bisa dia gunakan keahliannya itu untuk membangun sebuah benteng yang kokoh untuk menyelamatkan dirinya dari malaikat pencabut nyawa. Yadunnu min hada sya'nuhu wa hada sifatu anna hadal mal alladhi yajma'uhu wa yatakathar bihi wa yatafakhar bihi yakunu sababan li khuludi wa baqa'i fi hadad dunya. Mereka menganggap ini sebagai sebab dia bisa kekal di dunia. Kalla laisal amru kama dhanna wala kama yahsab. Kalla, sekali-kali tidak. Bukanlah demikian, bukan sebagaimana yang mereka persangkakan. La yumbadanna fil khutamah. Bahkan ma'alu hada annahu yamut. Sehebat apapun seseorang itu pasti akan dia mati. Wa yatruku malahu wara'a dhahrihi, dan dia meninggalkan harta tersebut tuh dia tinggalkan sejauh mungkin. Mungkin dia tinggalkan untuk anak keturunannya. Nah, ketika harta tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal atau cara yang salah di mata syariat, maka seringkali harta yang dia tinggalkan bukan menjadi keberkahan untuk anak cucunya, malah rebutan. Betapa banyak orang rebutan harta warisan, karena bisa jadi harta tersebut dulunya didapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, diharamkan oleh syariat, sehingga anak cucunya akhirnya menjadi harta yang panas, harta yang haram rebutan. Seseorang tidak bisa mengandalkan, loh kan anak saya kan semuanya paham agama. Betapa banyak orang rebutan warisan padahal dia adalah orang yang paham agama, padahal dia adalah tokoh, seorang tokoh di masyarakat, tapi rebutan apa? Warisan. Ya bisa jadi banyak sebab, dan salah satu faktornya adalah tadi harta tersebut diperoleh dengan cara yang salah. Wa yatruku malahu wara'a dhahri summa yakunu malahu yaumal qiyamati ayyulma aw yulqa finnar. Bahkan harta tersebut itu bisa jadi menjadikan sebab dia ditelantarkan atau dia dihempaskan ke dalam neraka. Wan naru min asma'iha, dan diantara nama-nama neraka adalah al-khutamah li'annaha tahtum, yaitu karena khutamah itu tahtum
taksiru wa tahshimu ma ulqiya fiha min syiddatiha, yaitu hutamah artinya dia taksiru menghancurkan, meluluh lantakan, wa tahshimu ma ulqiya setiap apa yang dilempar ke dalam neraka tersebut. Maka seseorang yang dilemparkan ke dalam neraka hutamah pasti sudah dapat jaminan celaka, hancur lebur. Betapa banyak misalnya kuburan itu belum lama digali, belum lama sebuah jasad disemayamkan, dimakamkan di kuburan tersebut, kemudian tidak sengaja ada orang lain yang meninggal. Ketika digali di sampingnya ketemu ternyata jenazah yang beberapa hari yang lalu itu baru saja dimakamkan, ternyata tulang belulangnya itu sudah patah-patah. Banyak, bahkan akhirnya ada sebagian orang yang masuk Islam karena melihat hal demikian. Ternyata agama Islam itu benar, ternyata Al-Quran itu bukan omong kosong belaka. Padahal sejatinya jika kita pikir, siapa yang bisa mematahkan tulang tersebut? Padahal jasad tersebut sudah terkubur kedalaman 1 meter, 1,5 meter. Ada orang yang menggali kemudian baru memotong-motong atau mematah-matahkan tulang tersebut, atau ketika sebelum dikuburkan ada orang yang ketika memandikannya sengaja mematahkan tulangnya. Secara umum kan tidak. Maka ini menunjukkan bahwasanya siksa di kuburan itu nyata, apalagi nanti di neraka jahanam, wal iyadu billah. Wa ma adraka mal khutamah, tahukah engkau apa itu khutamah? Maka dalam Al-Qur'an ketika ada lafaz istifham, pertanyaan, tahu enggak kamu, tahukah kamu ini apa? Maka ini menunjukkan pentingnya urusan tersebut. Wal istifham, dan pertanyaan di sini litahwil, agar seseorang itu merasa takut, agar seseorang itu merasa gemetar, agar seseorang itu menaruh perhatiannya akan apa yang akan terjadi, sehingga seseorang itu perhatian, oh ini penting, ini bahaya, bisa seseorang dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa lari dari mara bahaya tersebut. Narullahil muqadah, yaitu neraka yang mana apinya itu muqadah. Api itu muqadah musa'arah, senantiasa dinyalakan. Wa bisiddatil iqadi yasdaddu harruha, dan karena sering dinyalakan maka api tersebut itu akan semakin bertambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari setiap apa yang bisa menjerumuskan seseorang untuk disiksa di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya suatu ketika antum ingin masak, kemudian antum menyalakan kompor, misalnya kompor gas. Kompor gas itu ketika dinyalakan apinya itu panasnya pertama atau terakhir, awal-awal atau sudah agak lama panasnya, ya agak lama. Bahkan seseorang itu ketika misalnya menyalakan kompor gas, mungkin dia berani meletakkan tangannya di atas kompor gas tersebut dalam sekian detik. Tapi coba ketika kompor tersebut sudah nyala sejam yang lalu dan belum dimatikan, coba letakkan tangan di atas api tersebut, antum berani? Tidak berani. Apalagi api di dalam neraka, api yang ada di neraka ini sudah Allah Subhanahu wa taala nyalakan sejak dulu. Sejak kapan? Kita tidak tahu sejak kapan. Dan kapan akan Allah padamkan? Ya kita juga tidak tahu. Maka ini menunjukkan bahwasannya api neraka itu sangat panas, mendidih, menghancurkan segala macam yang mengenai api tersebut. Sehingga tidak heran allati tattali'u alal afidah, yaitu neraka api tersebut itu khussat al afidah bihadal ittila. Afidah apa itu? Afidah hati manusia.
api tersebut itu menghancurkan hati manusia. Kenapa hati? Ya, karena hati itu manbaul a'mal wa masdaruha wal muharrikulaha. Karena hati itu adalah manbaul a'mal, pencetus perbuatan. Wa masdaruha, asal muasal perbuatan tersebut. Seseorang berbuat itu bermula dari hatinya. Wal muharrik, maka hati ini adalah penggerak perbuatan seseorang. Maka tidak mungkin seseorang berbuat sesuatu kecuali hatinya itu akan menyetujuinya. Fal a'malu tanba'u minal qulub, maka amalan seseorang itu muncul dari hatinya. Maka tidak heran Rasulullah SAW pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, tahukah engkau bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jadi di dalam hati manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat, apabila segumpal darah tersebut itu baik, salahal jasadu kulluh, maka semuanya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika segumpal darah tersebut itu rusak, maka akan rusak seluruh tubuh. Dan ini secara ilmu kedokteran itu tepat. Karena apa? Ketika darah seseorang itu bermasalah, maka jiwa seseorang itu juga akan bermasalah. Gampang sakit, gampang kena penyakit, kemudian fisiknya menjadi lemah, begitu juga perasaannya, jadi gampang baper dan lain sebagainya. Ala wahiyal qalb, tahukah engkau itu adalah hati. Innaha annar, karena sesungguhnya neraka tersebut alaihim muqsadah mughlaqah muhkamah al-ighlaq, yang mana neraka tersebut itu mughlaqah, tertutup rapat, muhkamatul ighlaq, yang mana sulit untuk dibuka. Jadi tutupannya itu rapat. Kalau kata orang Jawa itu berukut. Artinya berukut itu sulit untuk dibuka. Fi amadin mumaddadah, yang mana di neraka tersebut itu ada sebuah amad. Apa itu amad? Sebuah tiang mumaddadah, yaitu tiang yang terpancang, tiang yang berdiri tegak kokoh. Ala babi jahannam, yaitu di dekat pintu neraka jahannam. Alaihim bihal abwab fala khuruja lahum minha, yang mana tiang tersebut itu terpancang di situ sehingga semakin mengokohkan pintu neraka untuk tidak bisa dibuka. Jadi ketika pintu sudah ditutup rapat, di sana ada tiang yang menyangga, yang menopang. Maka kira-kira pintu tersebut semakin sulit dibuka atau semakin mudah? Tentu semakin sulit. Dikunci, pintunya sudah dikunci, kemudian ditopang dengan dengan tiang yang menyangga tersebut. Nah, saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah meruginya orang yang suka mencela. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang seekor kuda, wal adiyati dhabaha, dan demi kuda perang yang lari terengah-engah. Kuda perang yang lari terengah-engah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Dan Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah dengan apa saja di antara makhluknya. Sedangkan kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda. Kenapa kuda? Karena kuda ini ternyata hewan yang sangat luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wahai manusia, coba lihat kuda. Kuda itu ketika diberi perhatian sedikit, diberi makan sedikit oleh tuannya, dia totalitas dalam bekerja.
Ada kuda makannya sedikit, tapi kuat, lari ke sana kemari, apalagi di medan perang. Medan perang itu penuh debu. Bisa saja debu tersebut itu mengenai mata kuda tersebut. Dan di medan perang sangat mungkin kuda tersebut itu cedera. Dan cedera tidak langsung mati saat itu. Bisa jadi cedera sampai kudanya akhirnya tidak bisa berdiri, lumpuh total. Karena sangat mungkin. Karena ancaman nyawa ada di mana-mana yang bisa mencabut nyawanya. Kalau misalnya perang ketusuk tombak langsung meninggal, langsung wafat. Alhamdulillah tidak merasakan kesakitan. Nah, coba kuda kena tusukan sana, tusukan sini. Ditambah lagi kemudian bisa jadi tusukannya membekas, kuda tersebut tidak langsung mati, malah akhirnya cacat. Ditambah lagi kuda itu ketika di medan perang biasanya kakinya itu diberi apa? Diberi lempengan besi yang mana ketika dipakai itu sakit. Nah, coba lihat kuda itu diberi makan sedikit, secara tidak langsung disiksa manusia, tapi dia disiksa oleh tuannya, tapi dia tetap totalitas membantu tuannya, menolong tuannya, menyelamatkan tuannya. Bahkan ada kuda yang ketika tuannya itu sudah meninggal, sudah wafat, sudah dikebumikan, kudanya tersebut tetap setia menunggu di pemakaman sang tuan. Sedangkan manusia, wahai kalian manusia, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan begitu banyak nikmat. Tapi kenapa banyak di antara manusia itu yang lalai? Kenapa banyak di antara manusia itu yang abai? Kenapa banyak di antara manusia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika beribadah banyak alasan, saya sibuk. Seakan-akan ibadah itu hanya untuk pengangguran. Semua kita itu butuh ibadah. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita, tapi kita butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Mata untuk melihat, tangan untuk memegang, bisa merasakan, lidah untuk bisa mencicipi mana pahit, mana asin. Coba seandainya seseorang itu lidahnya sedang sedikit bermasalah, maka sulit untuk mencicipi rasa. Bahkan orang ketika misalnya lidahnya tidak bisa mencicipi rasa, orang khawatir, wah besok saya mau mati. Coba kita ingat kembali ketika pandemi berapa tahun yang lalu, 4 atau 5 tahun yang lalu itu pandemi. Orang ketika lidahnya tidak bisa merasakan, wah besok saya positif ini, positif bentar lagi mati ini, sudah berwasiat kepada keluarganya. Padahal baru satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala cabut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat itu banyak sekali, tapi kenapa manusia tidak mau beribadah, tidak mau memperdalam ilmu agamanya? Falmuliyati qadaha, yang mana kuda tersebut itu ketika lari itu akan memberikan percikan-percikan bunga-bunga api dari gesekan besi yang dia gunakan tadi. Falmughirati subha, yang mana kuda tersebut itu seringkali menyerang musuh waktu pagi hari. Coba kuda seharian diajak perang, kemudian pagi-pagi sudah dibangunkan untuk siap menyerang. Kapan istirahatnya kuda? Istirahat kuda sebentar istirahatnya. Manusia bisa jadi istirahatnya itu lama. Kuda totalitas, diberikan perhatian sedikit tapi totalitas membantu tuannya. Fa'athalna bihi naqa'a, sehingga debu-debu tersebut itu berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, sehingga debu-debu tersebut itu akan berkumpul di tengah, sehingga sangat mungkin debu tadi itu menciderai kuda tersebut. Kuda kena debu tersebut itu kena matanya dan lain sebagainya. Innal insana rabbihi lakanud. Inilah manusia. Manusia itu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala lakanut. Apa itu lakanut?
yansan ni'am wa yadhkur masaib. Banyak di antara manusia itu kerjaannya lupa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa yadhkur masaib, dan senantiasa mengingat-ingat musibah yang dia terima. Ketika seseorang misalnya ditimpa masalah, timpa miskin, seret, biasanya penghasilannya dalam sehari sekian juta. Hari ini kebetulan penghasilan dari perdagangannya hanya laku misalnya 2 juta, biasanya 10 juta. Itu kenapa ya? Wah, orang sudah, yang diingat adalah masalahnya, musibahnya. Padahal setiap hari 10 juta, bahkan pernah suatu hari 100 juta. Yang 100 juta ini gak diingat-ingat, tapi yang diingat-ingat 2 juta sehari. Yang dia ingat-ingat adalah dia sakit. Dulu saya sakit opnam di rumah sakit seminggu. Dia ingat-ingat terus. Dia lupa. Bertahun-tahun dia tidak pernah sakit sedikit pun. Maka ini manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini banyak. Tapi kenapa kita lakanut? Kita ini sering berputus asa, sering tidak bersyukur, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la syahid. Allah Subhanahu wa taala itu syahidun ala nafsihi. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala itu mencatat semua perbuatan seorang hamba. Sekecil apapun tercatat semuanya di catatan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu li hubbil khair lasyadid. Nah, sesungguhnya manusia itu li hubbil khair, itu cinta sekali dengan al-khair. Apa itu khair? Kebaikan. Nah, kalau kebaikan, manusia cinta dengan kebaikan, berbuat baik, itu ada suatu amal yang mulia. Tapi yang dimaksud wa inna li hubbil khair lasyadid. Khair di sini maknanya adalah mal. Khair di sini artinya adalah harta. Karena dulu orang kafir Quraisy itu yang dijadikan mindset mereka, kebaikan itu adalah harta. Orang kalau kaya itu baik. Orang kalau kaya artinya Allah Subhanahu wa taala cinta. Orang kalau kaya urusannya mudah, artinya orang tersebut itu orang yang benar. Dan orang yang salah itu adalah orang yang memiliki sedikit harta. Maka Rasulullah SAW dikatakan sebagai apa? Abatar, terputus. Karena Nabi Muhammad itu dia memiliki anak laki-laki. Di sisi lain juga Nabi Muhammad orang yang terboikot, diboikot oleh orang kafir Quraisy 3 tahun. Begitu juga Rasulullah SAW bukanlah orang yang kaya seperti mereka gitu. Dan mindsetnya orang kafir itu khair, kebaikan itu adalah harta. Sedangkan seorang muslim itu mindsetnya yang menjadi tolak ukur kebaikan, kebahagiaan itu bukan harta. Harta itu hanya sekedar wasilah. Maka jangan jadikanlah harta tersebut itu mindset tolak ukur kebahagiaan. Maka kalau nggak kaya nggak bahagia, salah, nggak tepat seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang demikian. Memang salah satu kebahagiaan itu didapat dengan harta, tapi tidak setiap kebahagiaan itu diperoleh dengan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan mindset manusia, tolak ukur jangan dijadikan sebagai tolak ukur kekayaan, itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan. Kalau yang dijadikan tolak ukur seperti itu, maka manusia tidak akan pernah bahagia. Nah, kalau seperti itu bagaimana Rasulullah SAW? Beliau tidur di atas pelepah kurma. Kalau yang dijadikan mindset tolak ukur kekayaan ada kebahagiaan, Rasulullah nggak bahagia. Nah, kalau ada orang mengatakan Rasulullah nggak bahagia, nah itu orang yang perlu di
yang nggak bahagia dia gitu. Semua kita sepakat kalau ada orang yang semua orang sepakat Rasulullah SAW itu orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Padahal beliau pernah tidur di atas di atas sebuah kurma, beliau pernah berhutang, beliau pernah suatu ketika mendapati di rumah tidak ada makanan. Maka tolak ukur kebahagiaan itu bukan kekayaan. Kalau tolak ukur manusia kekayaan, maka Rasul bukan orang yang bahagia. Tidak tepat seperti itu. Itu kurang tepat. Maka antum kaya boleh, tapi jangan dijadikan tolak ukur kekayaan adalah harta. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Tahukah mereka, sadarkah mereka apabila Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa yang ada di dalam kuburan, apa yang ada di dalam tanah. Wa khussila ma fis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala nampakkan apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu hati manusia itu sedang apa yang dipikirkan, yang ada di benaknya apa yang dia inginkan setelah ini, apa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia rencanakan, dia tahu. Wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala khabir, apa itu muttaliun ala a'malihim adh-dhahirah wal batinah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu atas setiap amalan mereka adh-dhahirah, yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang mereka sembunyikan, al-khafiyah, yang sembunyi, wal jaliyah, yang sembunyi sampai tidak terlihat oleh mata manusia. Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan dibuat sebuah permisalan, Allah Subhanahu wa taala tahu seekor semut kecil hitam berjalan di kegelapan malam. Ini menunjukkan kita ini agar waspada. Allah Subhanahu wa taala tahu setiap apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita ini sembrono, jangan sampai kita ini semena-mena sesuka hati kita. Wa mujazihim 'alaiha. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas setiap apa yang kita kerjakan. Walaupun orang tua antum tidak tahu, ustadz antum tidak tahu, teman antum tidak tahu, tetangga antum tidak tahu, teman seasrama antum tidak tahu apa yang antum kerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang diniatkan. Dohirnya seakan-akan ikhlas, tapi padahal dia menginginkan agar dia mendapatkan feedback atas apa yang dia kerjakan. Wal khabir, dan khabir di sini adalah ismun min asmaillah, adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal alim bil bawatinil umur. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa-apa yang batin, al umur, perkara-perkara yang samar, wal khafayal asya, yang dan perkara-perkara yang disembunyikan Allah Subhanahu wa taala tahu. Ka ilmihi bidzahir wa alanihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang nampak. Maka hendaklah kita waspada ketika kita melakukan perbuatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat apa yang ada di dalam hati kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.